Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kalula dengan NPM 200826090. Akan menjelaskan box cell molecular and hematology. Di sini saya menjelaskan tentang metabolisme pada bilirubin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme pada bilirubin. Pertama, saya akan menjelaskan bilirubin terlebih dahulu. Bilirubin ini adalah produk utama dari penguraian sel darah merah yang tua, di mana bilirubin ini nanti disaring dari darah oleh hati dan dikeluarkan pada cairan empedu. Sebagaimana kalau hatinya itu semakin rusak, bilirubin totalnya itu akan meningkat. Sebagian dari bilirubin total ini termetabolisme dan bagian ini disebut sebagai bilirubin langsung. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pembentukan dari bilirubin. Pembentukan bilirubin ini yang pertama itu akan terjadi proses perkembangan heme menjadi bilirubin, di mana nantinya akan terjadi penimbunan bilirubin dalam sel darah merah yang membuat penghancuran sel darah merah yang akan menghasilkan bilirubin. Kalau pada dalam keadaan fisiologis, eh, masa hidup eritrosit manusia ini sekitar kan 120 hari. Eritrosit mengalami lisis itu 1 sampai 2 kali 108 setiap jamnya pada orang dewasa dengan berat badan 70 kg, di mana diperhitungkan hemoglobin yang turut lisis sekitar 6 gram per hari. Sel-sel eritrosit yang tua ini nanti akan dikeluarkan dari sirkulasi dan dihancurkan oleh limfa. Terus bilirubin ini bersifatnya itu lebih sukar larut dalam air dibandingkan dengan biliverdin. Setiap 1 gram hemoglobin yang lisis akan membentuk 35 mg bilirubin dan tiap harinya akan dibentuk 250 sampai 350 mg pada orang dewasa berasal dari pemecahan hemoglobin. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi metabolisme bilirubin. Yang pertama itu produksi bilirubin. Di mana produksi bilirubin ini nantinya akan terbentuk sebagai akibat degradasi hemoglobin pada retikuloendotelia sistema. Terus ada konjugasi bilirubin. Konjugasi bilirubin ini nanti konjugasi molekul bilirubin nanti dengan asam glukonat berlangsung dalam retikulum endoplasma sel hati. Terus ada hemolisis, di mana hemolisis ini akibat dari inkompatibilitas ABO atau isomunisasi resus defisiensi G6PD, sferosit herediter, dan pengaruh obat infeksi, septisema, sepsis, meningitis, infeksi intraurin, polisitemia, ekstravasi sel darah merah, sefalatom. Terus ada juga sumbatan traktus digestif yang mengakibatkan peningkatan sirkulasi pada enterohepatik. Terus ada fungsi hati, terus ada sirkulasi darah, sama ada suhu dan cahaya, di mana suhu ini berpengaruh pada pembentukan metabolisme bilirubin, di mana suhu ini merupakan faktor yang penting untuk pemeriksaan bilirubin total karena suhu mampu menjaga kestabilan serum dan juga merusak komponen dalam serum jika suhunya itu terlalu tinggi. Berdasarkan reagen, Ecolin Diagnostic System, penyimpanan serum dapat stabil pada suhu 15-25 derajat Celcius selama 1 hari, pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 7 hari, dan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 3 bulan. Terus cahaya matahari maupun cahaya lampu dapat mempengaruhi sifat bilirubin sehingga mengalami penurunan konsentrasi bilirubin dalam serum. Pemeriksaan ini dapat menggunakan bahan sampel serum atau plasma heparin. Sampel tidak boleh hemolisis dan terpapar sinar matahari. Cahaya matahari langsung dapat menyebabkan penurunan kadar bilirubin serum sampai 50% dalam 1 jam. Pemeriksaan laboratorium ini agar terhindar dari faktor resiko penyimpanan harus dilakukan di tempat gelap pada suhu rendah dan menggunakan tabung atau botol yang dibungkus kertas gelap atau aluminium foil agar menghambat proses denaturasi protein dalam serum sehingga kadar bilirubin total tetap stabil dan pengukuran dilakukan 2 hingga 3 jam. Terus ada transportasi bilirubin.
Yang pertama itu kan ada produksi bilirubin. Sebagian besar bilirubin yang terbentuk sebagai akibat degradasi hemoglobin pada retikulum endotelia sistema atau RES. 1 gram hemoglobin ini dapat menghasilkan 35 miligram bilirubin indirect, di mana bilirubin indirect ini yaitu bilirubin yang bereaksi tidak langsung dengan zat warna diazo yang bersifat tidak larut dalam air tetapi larut di dalam lemak. Terus ada transportasi bilirubin ke hati. Transportasi ini bilirubin indirect kemudian diikat oleh albumin. Terus sel parenkim hypernya ini mempunyai cara selektif dan efektif mengambil bilirubin dari plasma. Bilirubin ini nanti akan ditransfer melalui membran sel ke dalam hepatosit, sedangkan albumin tidak. Pengambilan oleh sel hati memerlukan protein sitoplasma atau protein penerima yang diberi simbol sebagai protein Y dan Z. Di dalam sel bilirubin ini akan terikat terutama pada ligandin, yaitu protein Y, glutathione S transferase B dan sebagian kecil pada glutathione S, transferase lain, dan protein Z. Proses ini merupakan proses dua arah, tergantung dari konsentrasi dan afinitas albumin dalam plasma dan ligandin dalam hepatosit. Sebagian bilirubin ini yang termasuk hepatosit dikonjugasi dan diekspresi ke dalam empedu. Dengan adanya sitosolepar, ligandin mengikat bilirubin sedangkan albumin tidak. Terus ya lanjutnya itu ada konjugasi bilirubin. Konjugasi molekul bilirubin dengan asam glukonat ini berlangsung dalam retikulum endoplasma sel hati. Langkah ini bergantung adanya glukuronil transferasi, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi. Konjugasi molekul bilirubin ini sangat mengubah sifat-sifat bilirubin, di mana bilirubin akan terkonjugasi tidak larut dalam lemak tetapi larut dalam air dan dapat diekspresi dalam kemih. Sebaliknya, bilirubin tidak dapat terkonjugasi larut lemak, tidak larut air, dan tidak dapat diekskresi dalam kemih. Terus ada ekskresi bilirubin, di mana setelah konjugasi bilirubin ini berubah, ini menjadi bilirubin direct yang larut dalam air dan diekskresi dengan cepat ke sistem empedu. Kemudian ke usus, bakteri usus ini nanti akan mereduksi bilirubin terkonjugasi menjadi serangkaian senyawa yang dinamakan sterkobilin atau urobilinogen. Zat-zat ini menyebabkan feses berwarna coklat. Dalam usus, bilirubin direct ini tidak dapat diabsorpsi. Sebagian kecil bilirubin direct dihidrolisis menjadi bilirubin indirect dan direabsorpsi. Siklus ini disebut siklus enterohepatis. Sekitar 10% sampai 20% urobilinogen ini akan mengalami siklus enterohepatik, sedangkan sejumlah kecil diekskresi dalam kemih. Terus selanjutnya ada metabolisme bilirubin dalam ginjal dan urin. Yang pertama itu dia akan melakukan produksi bilirubin, di mana nanti setelah terjadi produksi, terjadilah transportasi bilirubinnya. Nanti setelah sudah terjadi transportasi bilirubin, terjadi konjugasi bilirubin seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu nanti terjadi lagi ekskresi bilirubin yang akan mengubah menjadi urobilinogen, di mana metabolisme urobilinogen ini nanti akan terjadi ekskresi urobilinogen yang dimana ekskresi urobilinogen akan mengubah jadi ekskresi urobilin di dalam urin. Terus ada metabolisme bilirubin dalam usus besar. Yang pertama itu dia akan mengkonversi bilirubin direct lalu berubah menjadi hidrolisis bilirubin direct yang kemudian terjadilah rekonjugasi bilirubin indirect yang kemudian ekskresi urobilinogen, nanti ekskresi urobilin di dalam urinnya itu juga terjadi. Terus ada metabolisme bilirubin pada hati, di mana nanti akan terjadi produksi bilirubin yang akan terjadilah selanjutnya transportasi bilirubin, kemudian terjadi konjugasi bilirubin yang akan menyebabkan ekskresi pada bilirubinnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.